Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini sesi yang kelima di daurah kita, daurah bahasa Arab di pembahasan ilmu nahwu. Kita masih di pembahasan mengenal tanda i'rab, tanda perubahan dari setiap kata yang kita sudah pelajari. Khususnya yang bisa berubah. Karena tidak semua dari isim, fi'il, huruf itu berubah. Huruf gugur. Karena huruf pasti apa? Tidak pernah berubah. Jadi huruf itu satu kali belajar, satu kali dapat. Kalau antum dapat misalnya min, ya sampai kapanpun min. Iya, isim 9 itu semua bisa berubah. Fi'il yang bisa berubah hanya fi'il apa? Mudhari. Adapun fi'il madhi sama fi'il amr tetap tidak berubah. Jadi sekali dapat, begitu terus. Nanti kita akan bahas juga insya Allah setelah tabel ini, pembahasan kata-kata yang tidak berubah. Jadi sekarang ini kita fokus pada yang berubah dulu. Tadi, pembahasan terakhir di sesi yang keempat, kita membahas perubahan isim mufrad. Baru satu. Tapi seperti yang anak katakan, itu yang sulit itu yang pertama saja. Kalau antum paham ini isim mufrad, maka otomatis setelahnya mudah. Kita katakan tadi, isim mufrad itu bisa dirofa. Dan kalau isim mufrad dirofa, maka tandanya apa? Dhamma. Apa artinya dirofa? Maksudnya kemasukan penyakit rofa. Itu maksudnya dirofa. Ini kata dirofa, artinya kemasukan penyakit rofa. Itu yang harus antum pahami. Karena kalau tidak ada penyakit, tidak akan mungkin berubah. Karena perubahan dalam i'rab, dalam bacaan, itu karena adanya penyakit. Itu dulu. Kalau kita sebut isim mufrad, kalau di rofa, tandanya adalah dhamma. Maksudnya kalau masuk penyakit rofa, maka dia di dhamma. Antum bisa pahami? Bisa pahami itu? Coba ulang sedikit. Saya bilang, saya katakan misalnya, iya, kata isim mufrad di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab. Contoh, kalau nama orang, yang paling sering dipakai nama orang. Kalau nama orang, ada orang bernama, siapa misalnya punya nama yang mau dipakai? Hah? Muhammad. Baiklah. Nama ada orang bernama Muhammad. Sebelum ada penyakit, kita tidak tahu harokatnya, huruf terakhirnya, dalnya. Muhammad. Masukkan ja'a. Ingat, yang perlu untuk pikirkan, ja'a ini penyakit apa? Sekarang Anda sudah kasih tahu untuk ja'a penyakit rofa. Itu tidak berpindah. Kalau sudah penyakit rofa, tidak mungkin dia berubah menjadi penyakit nasab. Karena penyakit itu sudah digolongkan. Kita akan bahas nanti semuanya di tahap terakhir. Ini tahap kedua. Bukan penyakitnya yang mau kita kenali, tapi tanda baca kalau masuk itu penyakit. Paham kan? Iya. Ini jaha, penyakit rofa. Sekarang Muhammad, masukkan jaha. Apa? Langsung di dhamma. Jangan ragu. Karena dia isim mufrad. Masuk penyakit rofa, pasti di dhamma. Sekarang kita pindah. Bagaimana kalau isim mufrad masuk penyakit nasab? Bagaimana kalau ada isim mufrad masuk penyakit nasab? Masuk penyakit nasab. Yaitu ada kata Zaid masuk penyakit nasab. Contoh penyakit nasab hanya satu dulu adalah ro'aitu. Ini ro'aitu, ini penyakit. Kalau dia ada, dia namanya penyakit nasab. Kata setelahnya harus dinasab. Kata setelah dia harus di apa? Dinasab. Sekarang, isim mufrad kalau masuk penyakit nasab, apa tandanya? Langsung disebutkan tandanya adalah fathah. Kalau rofanya dhamma. Nasabnya apa? Fathah. Artinya kalau antum dapat isim mufrad masuk penyakit nasab seperti ro'a itu, jangan ragu, langsung fathah. Kalau tidak ada alnya, tanwin. Tanwin. Kalau ada alnya ya jangan ditanwin. Contoh, saya contohkan Zaid. Zaid. Saya masukkan ro'a itu. Maka saya akan baca ro'a itu Zaidan. Di fathah. Ro'a itu apa?
Zaidan. Saya tanwin dan tanwin. Karena tidak ada alnya. Ra'aitu Zaidan. Aduh, paham ini? Paham itu contoh? Ingat, langsung di fathah. Walad. Masukkan ra'aitu. Iya. Ra'aitu penyakit apa dulu? Penyakit ropa atau jar? Oh, ya tahu. Tidak tertipu dia. Iya. Penyakit nasab. Isim mufrad. Kalau masuk penyakit nasab, apa tandanya tadi? Fathah. Coba. Walad. Masukkan ra'aitu. Saya kan tidak bilang ada al. Saya bilang walad. Kalau ada alnya, saya bilang al-walad. Cuman ada di papan, jadi dia. Baiklah, Pak. Walad. Ra'aitu. Ra'aitu waladan. Langsung bisa. Dah. Rajul. Ra'aitu. Baik. Di belakangnya. Bakar. Ra'aitu. Ra'aitu, Pak. Dia langsung bakar. Hah? Karena harus ada penyakit. Kita tidak ada penyakit, langsung bakron. Tidak bisa. Iya. Ulang. Bakar. Masukkan penyakit nasab. Ra'aitu bakron. Amr. Masukkan penyakit nasab. Ra'aitu. Amron. An-Nabi. Masukkan ra'aitu. Tidak ditanwin kan ada al. Jadi tidak pernah ketemu itu. Al sama tanwin. Ulang. An-Nabi. Ra'aitu. Baik, betul. Belakangnya lagi. Tes. Anas. Ra'aitu. Ja'a. Itu apa? Masya Allah. Mantap. Siapa lagi? Ali. Ra'aitu. Ja'a. Bisa. Iya. Alhamdulillah. Mantap berarti. Di belakangnya. Paham? Yakin. Betul. Betul-betul paham. Iya. Iya. Bisa dites. Hah? Betul. Coba saya katakan. Tambah contoh. Kalau saya bilang. Siapa nama siapa ini? Siapa punya nama? Atau jangan nama? Contoh. Kata yang bukan nama. Asad. Singa. Asad. Ra'aitu. Tahu. Ra'aitu asadan. Paham kan? Ini isim mufrad. Masuk penyakit nasab. Langsung tandanya apa? Fathah. Mudah kan? Padahal rofa tadi sulit. Kita Pak. Jangan di buku dulu Pak. Papan dulu Pak. Buku itu bingung nanti. Paham Pak? Paham Pak? Karena kenapa kita tidak paham? Kita di buku, saya di papan. Jadi kita tidak menyatu. Kalau kita di Makkah, saya di Makassar, tidak ketemu. Paham Pak? Jadi kalau saya di papan Pak, harus kita juga di papan. Baru kita akan paham. Kita paham tadi nasab. Isim mufrad Pak. Kalau masuk penyakit nasab, apa tandanya? Hah? Bukan salahku ini Pak. Salah tersendiri. Karena saya lihat kita dari tadi pusing di buku. Padahal saya di papan. Isim mufrad. Kalau di nasab, tandanya apa? Artinya kalau masuk penyakit nasab, tandanya apa tadi Pak? Apa tandanya tadi semuanya? Fathah. Saya ulangi Pak, isim mufrad kalau masuk penyakit nasab, apa tandanya? Fathah. Coba Pak, rajul, masukkan ra'aitu. Rajul, masukkan ra'aitu. Ini Pak, rajul, masukkan ra'aitu. Ra'aitu Pak, masukkan Pak penyakitnya. Ra'aitu. Ra'aitu rajulan. Alhamdulillah, lumayan.
Coba satu. Walad. Masukkan roh itu. Bisa. Alhamdulillah. Di papan, Pak. Yang dulu di buku. Tutup itu buku tak. Nggak lari, Ji. Kan sudah dibeli itu. Saya nggak ambil, Ji. Iya, nanti itu ada di buku. Nah, ini dulu. Jadi isim mufrad kalau dinasab fathah itu sudah harganya begitu. Nggak bisa lagi ditawar. Paham kan? Iya. Kalau dijer, maksudnya kalau masuk penyakit jer seperti ini min dan teman-temannya, maka tandanya adalah di kasroh. Kalau masuk penyakit jer, pastikan tandanya isim mufrad kasroh. Tahu kasroh, Pak? Apa itu kasroh? Hah? Apa itu kasroh? Jangan sampai kita tidak tahu itu kasroh. Itu sejenis kue. Hah? Tahu sih kasroh? Apa itu kasroh? Ini kan ada gini, Pak. Mana itu kasroh? Yang ini. Nah, itu kasroh namanya. Isim mufrad, Pak. Kalau dia dijer, tandanya kasroh. Kalau dia dirofa, dhamma. Kalau dia dinasab, maka fathah. Sekarang mudah sekali. Zaid masuk min, langsung min Zaidin. Mudah sekali, langsung kasroh. Karena min ini penyakit jer. Penyakit yang membuat kasroh. Dipahami ini? Nanti ada temannya min. Itu langkah terakhir, langkah ketiga. Itu langkah penutup. Membahas penyakit. Sekarang ini tandanya dulu kalau ada penyakit itu. Jadi kalau ada min langsung di kasroh. Mudah misalnya. Walad, semuanya masukkan min. Masukkan min, jangan langsung walad. Walad, masukkan min. Rojul, masukkan min. Amar, masukkan min. An-Nabi, masukkan min. Min. Anas, masukkan min. Bakar, masukkan min. Asad, masukkan min. Ali, masukkan min. Hah? Paham berarti? Coba dari sana, di belakang. Coba. Ja'a, walad, masukkan ja'a. Iya. Ja'a. Perhatikan perintahnya. Iya, depan tak? Ja'a. Tunggu perintah. Ja'a, masukkan walad, masukkan ja'a. Iya. Ro'a itu. Min. Allah. Masya Allah. Rojul. Masukkan min. Di belakangnya. Rojul, Pak. Sudah pindah kata, Pak. Di mana, Ki? Sini Ki atau di Makkah? Hah? Sudah saya pindah. Rojul, masukkan min. Ro'a itu. Ja'a. Bisa. Iya. Alhamdulillah. Ini bakar. Sampingnya. Kita, Pak. Bakar. Ro'a itu. Iya, kita. Iya. Bakar. Ro'a itu. Perhatikan dulu. Ro'a itu penyakit apa? Itu dulu yang penting. Setelah itu, ini penyakit apa masuk isim mufrad? Tandanya apa? Ro'a itu penyakit apa, Pak? Rofa atau jar? Ro'a itu penyakit apa? Ro'a itu penyakit apa? Tegang. Iya, penyakit apa dia? Penyakit tegang. Nggak ada penyakit tegang. Apa? Naik asam lambung tak? Kenapa tiba-tiba? Penyakit apa? Kan ada isim itu cuma 3 penyakitnya. Penyakit nasab. Isim mufrad. Kalau masuk penyakit nasab, apa tandanya? Apa? Bukan dhamma.
Iya, jadi itu salah-salah. Iya. Dari isim mufrad kalau masuk penyakit nasab dia di fathah. Coba bakar, masukkan roh itu. Iya. Hah? Bakron, Pak. Hah? Roh itu bakron. Min jahat. Iya tahu. Alhamdulillah. Sudah dihafal semua ini? Bisa? Bisa? Kita pindah. Kan sudah tahu. Selesai isim mufrad. Karena yang lain pasti kalau ditanya tahu. Jadi pindah lagi dulu, baru ditanya. Karena pasti sudah siap-siap semua. Iya. Kita pindah lagi. Kita nanti cari yang naik asam lambungnya. Iya. Sudah isim mufrad. Selesai. Isim mufrad. Selesai. Sekarang kita pindah yang kedua. Isim mufrad, rofa dengan dhammah. Nasab dengan fathah. Jar dengan kasroh. Itu harus dihafal itu. Kalau mau tahu, baca kitab Gundul. Sekarang ismul musanna. Isim al-musanna. Isim al-musanna. Perhatikan baik-baik. Antum harus ingat kembali apa itu isim musanna. Isim musanna adalah isim yang ditambahkan padanya alif dan nun atau ya dan nun pada bentuk mufradnya. Misalnya ada kata rojul. Rojul. Ada kata rojul. Kalau jadi isim mufrad, maka rojulani atau rojulaini. Sekarang antum akan tahu kapan dia pakai alif dan nun, kapan pakai ya dan nun. Kalau nunnya tidak usah dibahas karena di dua-duanya ada. Pertanyaannya kapan pakai alif, kapan pakai ya. Itu saja. Kapan pakai alif, kapan pakai ya. Di sini kita akan tahu. Isim mutanna bisa dua bacaannya. Rojulani atau rojulaini. Sekarang bagaimana dia kalau masuk penyakit rofa? Dan apa tandanya kalau penyakit nasab? Apa tandanya kalau penyakit jar? Ini mudah. Karena ini sudah kita lewati yang sulitnya isim mufrad. Dia kalau masuk penyakit rofa, maka tandanya, kalau masuk penyakit rofa, maka tandanya alif. Tandanya alif. Maksudnya, nun tidak perlu saya sebutkan. Karena dua-duanya ada apanya? Nunnya. Yang beda adalah alif atau ya. Kalau masuk penyakit rofa, langsung tandanya alif. Artinya alif dan nun langsung. Paham ini? Coba lihat. Lihat saya contohkan. Rojulani, rojulaini. Masuk ja'a. Saya tak boleh dua. Hanya satu saja. Ja'a rojulani. Hanya itu. Tidak boleh rojulaini. Karena dia kalau masuk penyakit rofa, pasti pakai alif tandanya. Bisa pahami? Bisa paham? Bisa? Bisa? Coba, saya bilang. Semuanya. Waladani, waladaini. Ja'a. Hah? Atau? Oh, enggak ada. Alhamdulillah. Iya. Silakan. Muslimani, muslimaini. Ja'a. Kafironi, kafiroini. Ja'a. Harus pakai alif. Paham? Mudah, mudah? Mudah? Yakin? Coba kita. Tongkol putih. Iya. Saya bilang, Mbak. Sobironi, sobiroini. Ja'a. Apa? Sobironi. Bukan sobiroini. Iya, sobirani. Baik. Baik. Iya. Iya. Betul. Tandanya adalah apa? Alif. Dipahamin? Kalau dia dinasab, maka tandanya adalah ya. Sekaligus kalau dia dijer, maka tandanya adalah ya. Jadi sama nasab sama jernya, sama-sama ya. Kalau antum bertanya, dari mana saya tahu itu dinasab atau dijer? Penyakitnya. Kan tidak bergabung penyakit jer sama penyakit nasab. Kan tandanya bisa sama. Sama-sama ya. Kalau dinasab pakai ya, kalau dijer pakai ya. Yang membedakannya nanti adalah apanya?
penyakitnya. Jadi dia bisa dua saja. Alif dan nun atau ya dan nun. Kalau di ropa pakai alif dan nun. Kalau di nasab ya dan nun. Kalau di jar ya dan nun. Antum bisa pahami? Bisa? Contoh misalnya, rojulani, rojulaini, masukkan min. Hah? Ja'a. Ja'a. Ra'aitu. Hah? Baik, depannya. Songkok hitam, yang balik. Waladani, waladaini. Masukkan ra'aitu. Min. Ja'a. Mudah. Mudah tuh? Isim mufrad itu yang sulit. Karena dia awal penanamannya. Anda bisa pahami nih? Depannya lagi. Jangan deh. Sini, Pak. Iya. Kita sudah siap? Hah? Siap. Yakin? Yakin? Hah? Yakin, Pak? Sobironi, sobiroini. Ja'a. Ro'aitu. Ro'aitu. Sobiroini. Bukan sobriani. Itu makanan itu, Pak. Nasi biryani. Nah, apa? Sobriani. Bukan sobriani, Pak. Sobiroini. Roa itu sobiroini. Sobiro. Ni. Sobiroini. Sobiroini. Iya. Roa itu Subriana. Nama orang kita hafal itu, Pak. Ini. Roa itu sobiroini. Berarti masalah pengucapan sih, Pak. Kita paham berarti tanda nasabnya. Paham berarti? Alhamdulillah. Selesai? Sudah paham? Selesai. Jadi kesimpulannya isim mutanna. Kalau di ropa tandanya alif, kalau di nasab dan di jar ya. Paham? Pindah jama' mudzakkar salim. Pindah ke mana? Ke jama' mudzakkar salim. Isim mutanna selesai. Jama' mudzakkar salim. Jadi di sini kita ganti ya dengan jam'ul mudzakkar as-salim. Jama' mudzakkar salim. Harus antum perhatikan jama' mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan asal lebih dari dua laki-laki. Ya, dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Perhatikan itu. Misalnya dapat kata ya muslimun, ya muslimun. Kalau diubah ke jama' mudzakkar salim maka jadinya apa? Jadinya apa? Muslimuna atau apa? Muslimina. Paham kan? Sekarang ini kan bisa dua. Kalau masuk penyakit ropa apa tandanya? Kalau masuk penyakit nasab atau pejar apa tandanya? Itu jama' mudzakkar salim. Kalau dia di ropa, tandanya adalah waw. Waw. Kan kalau nun, dua-duanya ada. Tandanya adalah waw. Artinya gini. Muslimuna muslimina. Masukkan ja'a. Hah? Anda bisa pahami itu? Mudah sekali. Iya. Anda mendapat kata misalnya, sobiruna sobirina. Masukkan ja'a. Hah? Masya Allah. Selesai. Antum dapat kata misalnya mu'minuna, mu'minina. Masukkan ja. Hah? Selesai. Kalau dia dinasab, tandanya ya. Demikian pula kalau di jar, tandanya ya. Selesai ceritanya itu. Sekarang misalnya gini. Muslimuna, muslimina. Masukkan ja. Min. Ja. Roa itu. Mantap. Sudah. Paham? Hah? Alhamdulillah. Bisa dites? Hah?
Bisa. Kalau saya bilang gini, Pak. So'imuna, so'imina. Masukkan min. Ja'a. Ro'a itu. Masya Allah. Nah, coba Zaidun. Ja'a. Iya, tapi kan bisa masuk penyakit. Jangan sampai kita sudah lupa. Coba Zaid, masukkan ja'a. Ro'a itu. Min. Oh, berarti. Kenapa begitu? Kan isi mufrad. Tadi ini yang jamak mudzakkar. Aman berarti. Aman. Aman ini. Sudah ini paham. Siapa yang belum paham? Angkat tangan. Tanda bacanya jamak mudzakkar salim. Diam berarti paham. Nah, kita pakai kaidah gadis. Kan kalau gadis kan diam berarti paham. Diam berarti dia mau. Antum juga begitu. Iya. Kita sekarang bahas yang selanjutnya. Jamal muannas. Jamak apa? Muannas salim. Apa jamak muannas salim itu? Jamak dengan tanda ditambahkan alif dan ta. Jamak dengan tanda ditambahkan alif dan ta. Itu jamak muannas salim. Kalau dia di rofa, artinya kemasukan penyakit rofa, tandanya adalah dhammah. Tandanya adalah apa? Dhammah. Misalnya contohnya dulu ya, kita buat dulu dengan tambahan itu. Misalnya antum dapat kata Maryam. Kasih jamak Maryamu. Kasih jamak Maryamu. Hah? Apa? Ulang. Maryamat. Maryamat. Paham? Kan bisa tun, bisa juga apa? Tin. Paham kan? Bisa. Saya sudah bilang begitu dulu kan? Sebelumnya. Sekarang. Apa tandanya kalau masuk penyakit rofa? Hah? Cuman dia ini pada fiilnya, pada penyakitnya ditambahkan kata yang disukun. Ja'at. Supaya beda tadi yang jamak mudzakkar dengan jamak muannas. Untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Itu sama saja. Ini tak untuk menunjukkan tanda fiil. Paham kan? Membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sekarang. Maryamat. Masukkan ja'at. Penyakit rofa. Maka tandanya adalah dhammah. Tandanya adalah apa? Dhammah. Coba. Maryamat. Masukkan ja'a. Hah? Dipahami? Coba Aisyah. Fatimah. Iya. Karena kita enggak ngomong tadi tuh. Tuh. Diam ke kuliah. Jujur. Diam kita. Hah? Oh, kecil suaranya. Oh, baiklah. Ya. Kan masalahnya jenggotnya tidak bergerak. Biar itu kecil, kalau kita ngomong, pasti jenggotnya bergerak. Nggak ngomong kita pasti. Ngaku kita. Nggak ngomong kita. Pakai hati. Iya. Nggak ngaku. Jadi paham ini, alamat rofanya. Alamat nasabnya. Kasro. Alamat nasabnya kasro. Alamat jernya juga kasro. Jadi itulah saya bilang dulu kemarin cuma dua. Dia cuma bisa di kasro atau di dhammah. Kalau masuk penyakit rofa dhammah, masuk penyakit nasab kasro, masuk penyakit jer kasro. Jadi coba sekarang. Maryamat ja'at. Ya? Roh itu. Ya? Min. Hah? Jelas berarti? Tanpa Abdurrahman. Yakin? Hah? Yakin? Bisa dicoba? Saya bilang Sobirat. Sobirat. Min. Sobiratin. Ja'at. Sobiratun. Sobiratun. Ro'in. Paham berarti? Selesai. Baca kitab gundul. Hanya saja penyakitnya baru 3. Nanti ditambah penyakitnya supaya banyak sakitnya.
Iya, kan begitu. Jelaskan, sudah. Ini jam apa ini? Jam mana? Lanjut. Apalagi setelahnya? Hah? Jam apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Ini paling mudah sedunia. Jamak taksir sama dengan isim mufrad tandanya. Siapa yang ingat isim mufrad? Diropa dengan apa? Kan cuman masalahnya jamak taksir dengan isim mufrad berubahnya adalah di bentuknya. Harokatnya sama. Kenapa pengertian jamak taksir? Dia yang menunjukkan atas banyak laki-laki atau perempuan. Bersamaan dengan itu ada perubahan dalam bentuk mufradnya. Kan cuma berubah bentuk. Huruf akhirnya sama. Makanya disimpulkan untuk kemudahan jamak taksir sama dengan isim mufrad. Antum harus ingat kembali. Isim mufrad kalau dirofa apa tandanya? Dhammah. Kalau dinasab? Kalau dijer? Berarti sekarang kita kembali ke kata rojul misalnya. Rojul. Coba ja'a. Ro'aitu. Min. Sekarang saya jamak menjadi rijal. Rijal. Ini jamaknya. Karena berubah bentuk mufradnya. Ja'a. Ro'aitu. Min. Mudah berarti. Kita. Asad. Ja'a. Ya asadun. Ro'aitu. Asadin atau asadan? Din. Oh, dan. Karena kenapa? Karena penyakit nasab. Min. Usud. Berubah bentuknya. Berarti ini jamak taksir. Ja'a. Ya usudun. Min asadi. Min usu. Min asudin. Jangan ubah pertama dan kedua, Pak. Akhirnya saja. Usud. Min. Min usudin. Pakai NG. Usudin. Atau ding. Oh, din. Iya, min usu. Roh itu. Ya. Maka. Bisa. Yakin. Yakin sembarang. Iya. Berarti tidak perlu dah. Sebentar. Iya. Sudah jamak taksir? Apa berikutnya? Jenis isim yang berikutnya adalah asmaul khamsah. Ini dia asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah itu siapa? Isim-isim yang 5. Yaitu siapa? Abu, terus aku, terus kamu, terus fu, terus du. Ingat, wawunya itu bisa diganti menjadi alif ya. Oh, alif atau jangan dan atau. Wawu ini bisa diganti menjadi alif. Jadi apa? Abu menjadi aba. Aku aku. Iya. Aku menjadi ganti alif. Aku menjadi apa? Kamu menjadi fu menjadi du menjadi bisa juga dia diganti menjadi siapa? Iya. Coba abu tambah ya. Aku tambah ya. Kamu tambah ya. Fi tambah ya. Fu. Fi. Du tambah ya. Di. Sekarang. Itu kan cuma mengulang yang sebelumnya. Ini tanda bacanya sekarang. Kalau diroba apa tandanya? Paham kan? Dhammah.
Iya, itu namanya tebak-tebak hadiah. Ya. Ini asmaul khamsah. Kalau diropak, tandanya adalah waw. Kalau dinasab, tandanya adalah alif. Kalau dijer, tandanya adalah ya. Makanya bisa 3 bacaan. Jadi sekarang sudah terjawab. Kapan pakai waw? Kapan pakai alif? Kapan pakai ya? Kalau diropak, pakai waw. Kalau dinasab, pakai alif. Kalau dijer, pakai ya. Lihat. Ja'a abu. Ra'aitu abah. Min abi. Tinggal nanti tambah ka, abaka, abuka, abi. Itu kan orang lain, kata lain. Anda bisa paham ini? Coba. Aku. Baca dulu. Aku. Min. Ra'aitu. Hah? Apa? Ja'a. Apa? Hamu. Min. Ra'aitu. Ja'a. Hah? Fu. Min. Hah? Apa? Ja'a. Hah? Ra'aitu. Du. Masukkan ra'aitu. Hah? Ra'aitu. Ja'a. Hah? Min. Antum paham? Yakin? Betul? Betul? Coba. Aku. Min. Ra'aitu. Ra'aitu. Bukan aku. Bukan aku. Oh, tahu. Iya. Kalau ja. Ya. Dipahami itu. Selesai. Selanjutnya. Jangan lama-lama. Selanjutnya. Setelah asmaul khamsah apa? Isim maksur. Tak, apa itu isim maksur? Al-ismu al-maksur. Apa itu isim maksur? Saya sudah lupa-lupa sedikit. Isim yang akhirnya ya. Hah? Isim yang akhirnya alif, bukan ya. Isim maksur adalah isim yang akhirnya apa? Alif. Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Al-Fatah. Akhirnya apa itu? Akhirnya apa itu? Alif. Isim maksur supaya cepat sama dengan isim mufrad. Isim maksur tandanya itu sama dengan isim mufrad. Cuman bedanya dia tidak nampak. Domanya tidak nampak, fathahnya tidak nampak, kasrohnya tidak nampak. Karena akhirnya alif. Alif tidak pernah punya harokat. Jadi tandanya sama dengan isim mufrad. Berarti ingat kembali, isim mufrad diropa dengan apa? Hah? Nasab, nasab, jer. Ini juga sama. Cuman nanti tertulis dhamma muqaddarah. Dhamma apa? Dhamma muqaddarah. Apa artinya dhamma muqaddarah? Dhamma yang disembunyikan, tidak nampak. Jadi al-fatah, masukkan ja'a. Hah? Roh itu min. Dia paling mudah. Misalnya Musa, isim apa ini? Musa, isim apa? Isim maksur, karena akhirnya adalah alif. Ja'a. Hah? Roh itu min. Mudah sekali. Dia berubah tapi tidak nampak. Akhirnya semuanya disembunyikan. Dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasroh muqaddarah. Tandanya dhamma yang disembunyikan, fathah yang disembunyikan, kasroh yang disembunyikan. Kalau antum bertanya, kapan kita tahu kalau dhamma yang disembunyikan? Lihat penyakitnya. Kalau penyakitnya rofa, berarti yang disembunyikan siapa? Dhamma. Kalau jer, kasroh. Kalau nasab, itu yang ditahu, dia yang disembunyikan. Apa kalau dilihat penyakitnya? Jelas. Jelas ini. Jelas ini. Yakin. Betul. Lanjut. Apalagi berikutnya?
Nah, isim apa? Ismul apa? Mangkus. Apa itu isim mangkus? Isim yang akhirnya apa? Adalah apa? Ya. Contohnya apa? Oh baiklah, al-qadi. Iya. Al-qadi. Al-qadi. Itu akhirnya apa itu? Iya. Isim mangkus. Ini cepat, mudah. Sama dengan isim mufrad. Tandanya. Saya ulangi. Isim mangkus sama dengan isim mufrad tandanya. Berarti kembali lagi. Isim mufrad, tanda rupanya. Tanda rupanya isim mufrad. Dhammah. Nasabnya. Nasabnya. Jernya. Ini sama. Hanya saja kalau dia diropa dan dijer tidak nampak. Artinya kalau masuk ja'al qadi, antum enggak baca ja'al qadiyu, dia enggak nampak domanya. Jadi disembunyikan, domanya disembunyikan. Paham gini? Artinya antum baca biasa, ja'al qadi. Antum paham ini? Demikian pula kalau dijar, masuk min, tetap dibaca minal qadi. Enggak dibaca minal qadi, enggak nampak kasrohnya. Kalau dinasab baru nampak fathahnya. Ra'aitul qadiyah. Jadi fathah saja nampak. Beda kalau alif. Alif semuanya tidak nampak. Kalau isim mangkus sama dengan isim mufrad, cuman apa? Disembunyikan ketika dhamma sama kasro. Kalau fathah nampak. Anda bisa paham ini? Coba al-qadi, masukkan ja'a. Hah? Ra'aitu. Hah? Min. Coba lagi al-hadi. Masukkan ja'a. Hah? Ra'aitu. Min. Mantap, berarti sudah dipahami? Jadi sama dengan isim mufrad, cuman enggak nampak dhamma sama kasrah. Fathah nampak. Kita paham ini, temanku ini? Paham? Betul. Coba ar-rami. Masukkan ja. Min. Ra'aitu. Ar-romiyah. Romiyah. Biasa saja. Paham berarti? Sudah? Paham berarti? Paham? Enggak paham. Hah? Apa? Baik. Kalau haus minum. Sekarang satu lagi isim. Iya kan? Sisa satu. Ini sudah 8. Satu lagi isim. Setelah itu selesai isim yang berubah. Sisa isim? Coba sisa isim apa? Ini sisa satu isim, yaitu ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin. Dulu kita kasihkan sebelumnya ismul ladzi la yansharif, contohnya siapa? Nama perempuan dan nama orang ajam. Contoh nama orang ajam misal anggaplah Ibrahim. Sekarang ismul ladzi la yansharif, kalau dirofa apa tandanya? Kalau dinasab apa tandanya? Kalau dijer apa tandanya? Ini perlu kita tahu. Ismul ladzi la yansharif, kalau dirofa sama dengan isim mufrad tandanya apa itu? Dhammah. Kalau dinasab sama juga dengan isim mufrad apa itu? Fathah. Kalau dijer tidak sama dengan isim mufrad. Dia di fathah. Hati-hati. Kalau ada kata tidak ditanwin, masuk huruf jar, tidak kasroh, tapi fathah. Anda bisa pahami? Paham pernyataan ini? Jadi dia tidak kasroh. Kecuali nanti tidak terpenuhi syarat. Kita akan bahas nanti setelah tabel.
Paham kan? Untuk dia ini. Tapi untuk sekarang ini, ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Kalau dia di rofa, doma. Kalau dia di nasab, fathah. Kalau dia di jer, fathah. Jangan kasroh. Anda paham ini? Coba lihat sekarang. Ibrahim. Ja'a. Saya baca Ibrahimu. Roh itu Ibrahimah. Min Ibrahimah. Jadi tidak Ibrahimi. Hati-hati. Dipahami? Paham ini? Semua kata yang tidak bertanwin begitu. Paham ini? Contoh misalnya, kita baca Ismail. Ismail. Coba semuanya, Ja'a. Ja'a. Min. Min. Ro'aitu. Ro'aitu. Makanya antum lihat di banyak hadis. Di banyak hadis kalau kata tidak ditanwin. Misalnya kata Umar. Umaru. Umar itu kata tidak ditanwin. Paham kan? Kalau Ja'a, apa antum baca? Ja'a. Ya? Umar. Ra'aitu. Ra'aitu. Hah? Umaro. Min. Hah? Kalau di hadis seringnya pakai an. An ini kan temannya min. Coba baca an. An. Itu dia tidak di kasroh. Padahal ada an, huruf jer. Dia di fathah. Jadi ada saatnya nanti, memang huruf jer itu tandanya isim. Huruf jer itu ada tandanya apa? Isim. Kalau ada dia, pasti itu isim. Apakah di kasroh ataupun di fathah. Karena tidak selamanya kasroh tandanya. Tapi ada kata kalau masuk huruf jer malah fathah. Seperti siapa? Ini ismul ladzi la yansarif. Antum bisa pahami? Demikian pula nama perempuan. Kalau kita bilang Maryamu, Maryam, Ja'at. Hah? Apa? Ra'aitu. Apa? Min. Apa? Apa? Paham berarti? Yakin? Betul? Kita coba. Ya? Coba. Kita bahas. Zaidun ja'a. Ra'aitu min. Betul itu? Salah, Pak. Jadi kita baca ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Min Zaidan. Betul enggak? Betul kah itu atau salah? Salah. Apa salahnya? Hah? Ini isim bertanwin, Pak. Tabe. Ini isim bertanwin. Kalau isim bertanwin, Pak, isim mufrad, tanda jernya apa? Kasroh. Itu? Coba ulang, Pak. Zaidun ja'a. Ra'aitu min. Hah? Min? Iya tahu. Tapi kalau saya ganti menjadi Zainab. Zainabu. Ja'at. Ra'aitu min. Ngapa, Bang? Bukan bi. Isim nama perempuan. Tidak ada isim nama perempuan. Tidak ada. Kita sudah pelajari 9. Tidak ada isim nama perempuan. Isim muannas. Kalau maksudnya jamak muannas salim. Apa namanya, Pak? Ismul ladzi la yansarif. Bukan isim nama perempuan. Ismul ladzi la yansarif. Isim 9. Itulah tandanya. Sudah? Sudah? Antum paham? Kita akan pindah ke fi'il. Paham berarti? Paham? Sudah. Minum, mau antum minum dulu sedikit? Atau enggak usah? Enggak usah minum? Mau minum? Hah? Enggak usah? Kan saya mau lanjut fi'il. Mau minum? Hah? Minum dulu sedikit. 5 menit.
Baik, bismillah. Kita lanjut lagi sekarang. Jadi alhamdulillah selesai isim. Itulah isim-isim yang berubah dan tanda perubahannya. Itu harus antum ingat nanti ketika kita bahas penyakit. Di pembahasan terakhir. Setelah bahas perubahan ini. Kalau antum tidak ingat itu, tidak bisa baca kitab gundul. Karena ini perubahan. Setiap antum dapat penyakit, dan setelahnya ada isim, itulah perubahannya. Itulah perubahannya. Kalau rofa tandanya sudah, nasab sudah, jer sudah. Sekarang kita masuk di pembahasan fi'il. Karena sudah katakan di awal, bahwa yang berubah dari fi'il itu hanya fi'il mudhari. Berarti, kita nanti akan bahas fi'il mudhari. Itu 3. Dan fi'il mudhari juga punya 3 penyakit. Fi'il mudhari cuma punya 3 penyakit. Ya, ada penyakit rofa, ada penyakit nasab, dan yang ketiga ada penyakit apa? Jazm. Kenapa tidak ada jer? Karena tidak ada jer pada fi'il. Tadi isim tidak ada jer, jazm. Karena tidak ada jazm pada isim. Paham gak ini? Jadi penyakit pada fi'il ada 3. Ada penyakit rofa, ada penyakit nasab, ada penyakit jazm. Antum bisa paham ini? Jadi berapa penyakitnya? 3. Fi'il yang di-i'rab, maksudnya yang berubah akhirnya, itu hanya fi'il mudhari. Hanya fi'il apa? Mudhari. Hanya fi'il mudhari. Dan antum sudah tahu fi'il mudhari ada berapa? 3. Yang pertama, fi'il mudhari sahih al-akhir. Ya, yaitu huruf akhirnya bukan alif, bukan waw, bukan apa? Ya. Contohnya apa? Anggaplah kita contohkan apa ya? Tubuh. Paham kan? Iya. Yang kedua ada namanya fi'il apa? Mudhari apa? Mu'tallul akhir. Mu'tallul akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Yaitu fi'il yang akhirnya adalah waw atau alif atau apa? Ya. Ya. Ini contohnya ada 3. Ada yad'u, waw, ada yardo. Ini untuk siapa? Alif, dan ada yahdi. Untuk apa ini? Ya. 3. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya apa? Jenis fi'il yang ketiga ada namanya fi'il apa? Al-af'alu al-khamsah. Kalau itu agak mudah karena af'alul khamsah adalah dari sahih akhir atau dari mu'tal akhir. Jadi jenis yang ketiga dari jenis fi'il adalah al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah yaitu fi'il sahih akhir atau mu'tal akhir yang ditambahkan pada akhirnya alif dan nun atau waw dan nun atau ya dan nun. Paham kan? Dari sahih akhir yang ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun atau waw dan nun, atau dari mu'tal akhir yang ditambahkan alif dan nun atau waw dan nun atau ya dan nun. Itu sudah kita lewati. Ini cuma diingatkan kembali. Sekarang kita bahas penyakitnya. Jadi dia punya 3 penyakit. Ada penyakit rofa, ada penyakit nasab, ada penyakit jazm. Ada penyakit rofa, nasab, jazm. Ini lebih mudah dibandingkan isim. Karena kenapa dibilang lebih mudah? Alhamdulillah, fi'il itu penyakit yang kita fokuskan itu 2. Penyakit nasab dan penyakit jazm. Ana akan contohkan satu-satu dulu seperti biasa. Contoh penyakit nasab adalah lam. Contoh penyakit jazm adalah lam. Kami paling sering. Contoh penyakit nasab adalah siapa? Lam. Contoh penyakit jazm? Lam. Mana penyakit rofa? Penyakit rofa. Kalau tidak ada penyakit ini, nasab dan jazm, pasti rofa. Itu enaknya fi'il. Tidak sama dengan isim. Jadi kalau tidak ada penasab, tidak ada penjazm, maka pasti dia rofa. Antum bisa pahami kaidahnya untuk fi'il. Beda kalau isim. Isim, rofa ada sendiri, nasab ada sendiri, jer ada sendiri. Kalau ini enggak. Cuma 2 penyakitnya. Nasab sama jazm. Kalau tidak ada penasab, tidak ada penjazm, maka jatuhnya yang pertama. Yaitu dia di rofa. Antum sudah paham jenis penyakitnya? Makanya nanti di sini antum akan dikasih langsung di tahap ketiga nanti. Penyakit nasab dan penyakit jazm. Selain itu berarti rofa. Sudah dipahami nih? Kita mulai dari yang pertama.
fi'il mudhari sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir. Contohnya yaktub. Anggaplah kita hapus dulu harokatnya. Yaktub. Itu fi'il mudhari sahih akhir. Kalau dia dirofa, yaitu tidak ada penasab, tidak ada penjazm, tidak ada lan, tidak ada lam, maka tandanya adalah dhammah. Fi'il mudhari langsung saja. Walaupun gundul. Yang penting di awalnya tidak ada alat penasab, tidak ada lam. Nanti akan dikasih temannya lan. Ya, tidak ada lam. Maka langsung dirofa. Dan tanda rofanya adalah fi'il mudhari sahih akhir apa? Dhammah. Misalnya, yaktub, tidak ada lam, tidak ada lam. Antum baca apa? 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 Yajlis. Yashrab. Yaktul. Yadhab. Yadhab. Yaftah. Paham ini? Kalau masuk alat penasab lan, maka tandanya adalah fathah. Anda bisa pahamin? Mudah sekali. Coba. Yaktub. Masukkan lan. Yaktub. Masukkan lan. Tidak ada lan. Tidak ada lam. Apa? Apa? Yajlis. Masukkan lan. Yaftahu lan. Apa? Yashrabu lan. Mudah. Kalau masuk alat penjazm fi'il mudhari sahih akhir, maka tandanya adalah sukun. Sukun langsung. Masuk lam, langsung sukun. Paham? Masuk ini alat penjazm, penyakit jazm, yaitu lam. Langsung apa? Sukun kalau dia sahih akhir. Coba yaktubu, masukkan lam. Apa? Lan. Lan. Lam. Mantap. Yajlisu, masukkan lam. Lan. Tidak ada lan, tidak ada lam. Apa? Mantap. Siapa anda paham? Kita paham. Songkok putih. Paham? Yakin. Coba Zaidun, masukkan lan. Coba ya. Waktu. Zaidun, masukkan lan. Oh, isim. Betul. Alhamdulillah. Hampir. Iya. Baik. Saya bilang begini. Yakhruju. Masukkan lan. Yakhruju. Masukkan lan. 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 Bibir terbuka. Lan. Lam. Bawah. Mantap. Iya. Di belakangnya ya. Kita. Paham? Coba. Yakulu. Masukkan lam. Masukkan lam. Halo? Yakulu. Masukkan lam. Lam penyakit apa saudaraku? Malaria atau apa dia? Lam penyakit apa? Penyakit jazm. Sudah. Alamat jazmnya sahih akhir apa? Sukun. Sikat. Yakulu lam. Ditulis. Oh iya. Yakulu. Yakulu. Masukkan lam. Ulang. Lam yakul. Yakulu. Oh ini ya, ketutup ya.
Yakulu. Lam yakul. Lan. 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 Tidak ada lam, tidak ada lam. Yakul atau yakulu. Hah? Apa? Coba satu lagi nih. Coba satu lagi. Betul. Coba saya bilang gini. Yakro'u. 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 Masukkan lan. Lan yakro'a. Lam. Tidak ada lam, tidak ada lam. Lam. Tidak ada. Iya, kita kasih maksud tadi. Iya. Iya. Ulang-ulang. Coba, yakro'u, masukkan lan. Lam. Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Sudah ini, paham semua ini? Selesai sahih akhir. Selesai sahih akhir. Kita masuk lagi di mana? Di mu'tal akhir. Gimana dia kalau masuk? Sekarang mu'tal akhir. Apa itu fi'il mudhari mu'tal akhir? Fi'il mudhari yang akhirnya waw atau alif atau ya. Itulah mu'tal akhir. Kalau dia dirofa sama dengan sahih akhir. Apa tadi? Dirofa sahih akhir apa tandanya? Hah? Sahih akhir apa tandanya tadi? Dhammah. Bedanya enggak nampak. Tidak ada yang nampak. Mau dia waw, alif, ya. Tidak ada yang nampak harokatnya. Jadi yad'u, yardo, yahdi. Begitu bacaannya. Paham ini? Jadi tandanya itu sebenarnya semuanya adalah apa? Dhammah. Cuman apa bedanya dengan sahih akhir? Tidak nampak dhammahnya. Sembunyi. Ya, paham gak ini? Jadi antum enggak baca yad'u. Paham gak ini? Yahdiyu. Enggak. Baca biasa saja. Yad'u. Yardo. Yahdi. Antum bisa paham ini? Paham ini? Kalau dia masuk ala penasab, sama juga dengan sahih akhir. Enggak ada bedanya. Apa tandanya tadi? Sahih akhir kalau nasab. Apa tandanya? Fathah. Bedanya pada saat alif tidak nampak. Waw sama ya nampak. Fathahnya nampak. Yad'uwa, yahdiyah. Alif tidak nampak. Karena alif tidak pernah punya harokat. Anda bisa paham ini? Jadi, yad'u. Masukkan lan. Masukkan lan. Ulang. 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 Yahdi. Masukkan lan. Hah? Ulang. Yardo. Masukkan lan. Ulang. Kayaknya ada yang lain. Coba yardo. Masukkan lan. Yardo panjang. Yardo. Lan. Ya. Tidak nampak apanya? Fathahnya. Sekarang bagaimana kalau ke jazm? Di jazm maka beda dengan sahih akhir. Kalau sahih akhir tadi apa tandanya? Di sukun. Kalau mutal akhir hilang huruf terakhirnya semuanya. Waw hilang waw. Ya alif hilang alif. Ya hilang ya. Jadi tadi sukun. Kalau ini hilang huruf terakhir. Jadi bacaannya jadi pendek untuk membedakannya. Jadi masuk lam. Lam yad'u. Tetap harokatnya. Tetap harokatnya semuanya. Dia cuma hilang huruf terakhir. Jadi yad'u. Masukkan lam. Oke, panjang. Yad'u. Masukkan lam. Ya, jangan kasih panjang. Yardo. Masukkan lam. Ya? Yahdi. Masukkan lam. Ya? Baik. Kalau yarmi. Masukkan lan. 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 Bibir terbuka. Hah? Yarmi. Masukkan lan.
Apa tanda nasabnya? Fathah. Sembunyi nampak. Sembunyi nampak. Ada yang bilang sembunyi, ada yang bilang nampak. Kita bilang tadi nampak. Yang sembunyi itu cuma alif. Paham gak ini? Ulang-ulang. Yarmi. Masukkan lam. Hah? Ulang. Masukkan lam. 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 Yagzu. Masukkan lam. Lam. Kalau di doma berarti waw. Ya kan? Kan begitu bedakan. Kalau di kasro berarti ya. Kalau di doma berarti waw. Kalau di fathah berarti alif. Walaupun tidak ditulis. Coba. Yagzu. Masukkan lam. Hah? Masukkan lam. Masukkan lam. Masukkan lam. Coba. Yusolli. Apa itu akhirnya? Ya, karena di kasro. Karena itu cocoknya. Doma cocok dengan waw, fathah alif, ya kasro. Yusolli. Lam. 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 Paham berarti? Aman. Selesai. Sekarang tinggal siapa? Tinggal siapa? Af'alul khamsah. Paling mudah. Kalau masuk alat penasab dan penjazam, hilang nun. Nun toh. Semuanya hilang nunnya. Itu af'alul khamsah kan tambahkan alif dan nun, waw dan nun, atau ya dan nun. Kalau masuk alat penasab dan penjazam, hilang nunnya. Kalau tidak ada alat penasab penjazam, ada nunnya. Paham? Atau perlu contoh? Contoh? Hah? Tidak perlu? Contoh. Saya bilang gini. Yaktubani. Yaktubani. Masukkan lam. Masukkan lam. Ulang. Lam. Tidak ada lam, tidak ada lam. Kembalikan nunnya. Anda paham? Yaktubuna. Masukkan lam. Yaktubuna. Masukkan lam. Lam. Tidak ada lam, tidak ada lam. Hah? Taktubina. Coba sebut. Lam. Seperti aja nak. Ya enggak? Siapa yang salah tadi? Angkat tangan. Baik. Tapi kayaknya bukan satu orang. Baik. Taktubina. Lam. Ya mas. Udah sekali lagi. Taktubina. Masukkan lam. Hilang nun. Ingat. Kalau ada lam, hilang nun. Ulang. Taktubina. Lam. Tidak ada lam. Masuk lam. Masuk lam. Apa yang hilang? Nun. Nah, nun. Hilang nun. Iya. Ulang. Taktubina. Masukkan lam. Tidak ada. Lam. Mantap. Selesai. Tabelnya. Alhamdulillah. Aman. Kita baca? Kita baca dulu kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Selesai. Itu yang paling pegang pembahasan itu tabelnya. Karena ini harus orang tidak boleh lalai. Karena kalau lalai sedikit, dia bisa luput alamatnya setiap dari kata itu. Dia bisa luput. Jadi sekarang kita baca, lihat. Perlu dibaca atau tidak perlu? Lihat isim mufrad. Isim mufrad, contoh di situ ja'al waladu. Tanda rofanya adalah apa? Ad-dhammah. Dhammah. Paham ya? Dhammah. Ra'aitul walada, tanda nasabnya adalah al-fathah, fathah. Maratu bil waladi, di situ pakai bi. Apa? Kalimat sempurna. Bi penyakitnya. Bi ini huruf jar, sama dengan siapa? Min. Lihat, maratu bil waladi, tandanya apa? Kasrah. Lihat isim musanna, ja'al muslimani, tandanya adalah al-alif, rofanya.
Ra'aitul muslimaini, tandanya adalah ya nasabnya. Marartu bil muslimaini, tandanya juga ya jernya. Jamak mudzakkar salim, ini semua sudah di papan ya. Cuma kita baca ulang. Jamak mudzakkar salim. Contoh ja'al mu'minuna, tanda rupanya waw. Ra'aitul mu'minina, tanda nasabnya ya. Marartu bil mu'minina, tanda jarnya ya. Jamak mudzakkar salim, ini satu contoh saja ya. Antum wakilkan semuanya yang lain. Jamul mu'annas salim, ja'at muslimatun, tanda rupanya apa? Dhammah. Ra'aitu muslimatin, tanda jarnya, tanda nasabnya kasroh. Marartu bil bimuslimatin, tanda jarnya kasroh juga. Alhamdulillah. Sekarang jamak taksir. Contoh ja'al auladu, tanda rupanya dhammah. Ra'aitul aulada, tanda nasabnya. Marartu bil auladi, tanda jarnya kasroh. Al asmaul khamsah. Ja'a abuka, tanda rupanya waw. Ra'aitu abaka, tanda nasabnya alif. Marartu bi abika, tanda jarnya ya. Al-ism maksur. Ja'al fatha, tanda rupanya ad-dhamma muqaddarah, dhamma yang disembunyikan. Iya, dhamma yang disembunyikan. Ra'aitul fatha, tanda nasabnya al-fathatul muqaddarah, fathah yang disembunyikan. Marartu bil fatha, tanda jarnya al-kasratul muqaddarah, kasroh yang disembunyikan. Paham ini? Lanjut, ism mangkus. Ja'al qadi, apa tanda rupanya? Ad-dhammal muqaddarah, dhamma yang disembunyikan. Ra'aitul qadiyah, apa tanda jarnya? Nasabnya fathah, sembunyi atau nampak? Nampak, maka tanda di situ al-fathah. Fathah. Marartu bil qadi, tanda jarnya al-kasrul muqaddarah, kasroh yang disembunyikan. Yang terakhir al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin. Contoh ja'at Aisyatu, tanda rupanya apa? Ad-dhammah. Ra'aitu Aisyata, tanda nasabnya fathah. Marartu bi Aisyata, tanda jarnya selesai isim. Nanti ada catatan di bawah untuk yang terakhir ini, untuk ismul ladzi la yansharif. Paham ya? Karena dia kadang bisa dikasroh kalau ada syaratnya yang tidak terpenuhi yang kita akan bahas sebentar. Ya. Yang selanjutnya fi'il. Al-fi'lul mudhari sahihul akhir. Kenapa langsung fi'il mudhari, tidak fi'il madi? Kalau antum ditanya begitu. Jawabannya karena hanya fi'il mudhari yang berubah. Di sini kan pembahasan tanda isim-isim atau fi'il yang berubah. Adapun yang tidak berubah nanti setelah ini akan ada pembahasan khusus. Paham kan? Lihat. Fi'il mudhari sahih akhir. Yaktubu. Tanda rupanya apa itu? Dhammah. Lihat alat penasabnya. Lan yaktuba. Tanda jar nasabnya? Fathah. Tidak ada jarnya. Kenapa? Karena dia tidak ada penyakit jar pada fi'il. Langsung dijazm. Lam yaktub. Tanda jazmnya as-sukun. Paham kan? Yang berikutnya. Al-fi'lul mudhari al-mutalul akhir. Fi'il mudhari mutal akhir. Di situ Anda contohkan 3 untuk wakil semuanya. Yardo, yadu'u, yahdi. Langsung 3. Contohnya di situ dia saja yang memiliki 3 contoh. Karena untuk mewakilkan semua 3 huruf penyakitnya. 3 huruf sakit. Lihat kalau rupanya. Tanda rupanya apa semuanya? Dhamma muqaddarah. Semua serentak. Pada alif dhamma muqaddarah, pada waw dhamma muqaddarah, pada ya dhamma muqaddarah. Dhamma yang disembunyikan. Semuanya sudah nampak. Yardo, yadu'u, yahdi. Kalau nasabnya lihat. Lan yardo, lan yadu'a, lan yahdiya. Lihat. Semua nampak kecuali alif. Iya kan? Wawnya nampak fathahnya. Ya nampak juga fathahnya. Yang tidak nampak siapa? Alif. Kenapa alif? Karena memang alif tidak pernah diharokati. Jazmnya, perhatikan baik-baik. Lam yardo, lam yadu'u, lam yahdi. Semuanya dihilangkan huruf terakhirnya. Pada yardo dihilangkan apa? Hatful alif, penghilangan alif. Lam yadu'u, hatful waw, penghilangan waw. Lam yahdi, hatful ya, penghilangan apa? Iya. Sisa 1, al-af'alul khamsah. Fil-fil yang 5. Fil-fil yang 5. Ingat, ini mudah. Karena sebenarnya dia dari fi'il sahih akhir dan mutal akhir. Paham gak ini? Cuma ditambahkan alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Lihat ketika dia dirofa. Yaktubuna, tandanya subutun nun. Tetapnya nun.
Maksudnya ada nunnya, tidak hilang. Kalau dia dirofa. Kalau dia dinasab, lihat. Lam yaktubu. Apa yang terjadi itu? Hilang apanya? Nunnya. Makanya tandanya hatfun nun. Penghilangan nun. Penghilangan apa? Nun. Terakhir di jazm. Lam yaktubu. Sama. Tanda jazmnya adalah apa? Hatfun nun. Penghilangan nun. Dipahami ini? Untuk menyempurnakan tabelnya, kita baca faedah. Baru kita cukupkan dulu. Paham kan? Siapa tahu sudah capek otak dengan tabel ini. Dah, alhamdulillah. Faedah. Untuk penutup tabel. Faedah. Ismul ladzi la yansharif. Ini khusus faedah ini. Khusus ismul ladzi la yansharif. Karena dia ada masalah sedikit. Ini ismul ladzi la yansharif. Faedah. Ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin. Dijar dengan tanda fathah apabila terpenuhi dua syarat. Jadi itu ismul ladzi la yansharif dijar dengan fathah. Kan tadi kan dijar dengan fathah. Dia itu terjadi kalau terpenuhi dua syarat. Artinya kalau tidak terpenuhi ini syarat, tidak, dia kembali di kasroh. Karena ana udah bilang sama antum bahwa ismul ladzi la yansharif itu sebenarnya isim mufrad. Cuman karena dia tidak ditanwin digolongkan sendiri. Paham? Dia dijar dengan kasroh, dengan fathah, kalau terpenuhi dua syarat. Pertama, tidak kemasukan alif dan lam. Tidak ada alnya. Kalau ada alnya, kembali di kasroh. Paham ini? Misalnya gini. Contoh yang tidak bertanwin apa tadi? Aisyatu. Dah, masuk min. Antum baca apa tadinya? Hah? Aisyata. Kalau saya bilang al-Aisyatu, masukkan min. Masukkan al toh, baru ada min di awal. Minal, kembali kasroh. Karena kenapa? Ada alnya. Jadi itu isim yang tidak tanwin. Dia dibaca fathah. Kalau dijer, syaratnya tidak boleh beral di awalnya. Kapan ada alnya batal, kembali ke asal. Asalnya adalah kasroh. Karena asal isim dijer itu di kasroh. Kecuali ini ismul ladzi la yansharif. Syaratnya tidak boleh beral. Paham syaratnya? Kalau ada alnya, batal. Batal. Lihat, itu syarat pertama. Syarat kedua, tidak disandarkan kepada kata lain setelahnya. Yaitu bukan mudhof. Nanti antum akan mengerti apa itu mudhof di pembahasan terakhir. Di akhir-akhir buku nanti. Karena nanti ada pengertian mudhof. Apa itu mudhof? Apa itu mudhofun ilaih. Jadi kalau dia tidak disandarkan kepada kata lain setelahnya. Yaitu kalau dia tidak menjadi mudhof. Kalau disandarkan kepada kata lain, kembali dijar dengan kasroh. Itu syaratnya. Jadi harus seperti itu tadi. An Aisyata, titik. Tidak disandarkan lagi kepada kata lain setelahnya. Kapan disandarkan atau beral, kembali kasroh. Contoh ya, contoh situ lihat. Contoh yang terpenuhi syarat. An Aisyata. Apakah ada alnya? Apakah disandarkan? Tidak. Berarti dia dijar dengan apa? Fathah. Makanya dibaca an Aisyata. Sholaitu fi masajida. Tidak ditanwin. Kata yang tidak tanwin. Masajida. Apakah ada al? Ada al? Tidak ada. Ada penyandaran setelahnya lagi? Tidak ada. Berarti dia dijar dengan apa? Fathah. Jika tidak terpenuhi salah satu saja. Jika tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat tersebut di atas, maka kembali dijar dengan kasroh. Maka kembali dijar dengan apa? Kasroh. Lihat contohnya. Sholaitu fil masajid. Antum baca apa? Sholaitu fil masajid. Fil masajidah atau fil masajidi? Hah? Fil masajidi. Kenapa? Ada al. Itu membatalkannya. Paham ini? Demikian pula ini. Sholaitu fi masajidil muslimin. Saya sholat di masjidnya kaum muslimin. Berarti ini masjid disandarkan kepada siapa? Muslim. Iya kan? Berarti batal juga. Karena ada penyandarannya. Kepada kata yang setelahnya. Batal. Sering gini. Sholaitu fi masajid. Tanpa ada muslim. Apa antum baca? Hah? Fi masajidah. Saya tambahkan al-muslimina. Hah?
Fi masa jidil muslimina. Batal. Kembali kasroh. Jadi syaratnya ada dua. Pertama tidak beral. Kedua tidak boleh disandarkan kepada setelahnya. Kapan itu terjadi? Batal. Kembali kasroh. Kembali apa? Kasroh. Ini selesai tentang tabelnya. Untuk isim-isim yang berubah. Kita istirahat. Baru kita lanjutkan lagi nanti setelah maghrib. Dah, sesi ke-6. InsyaAllah. Alhamdulillah, ini hampir habis ini. Mudah-mudahan, kalaupun tidak bisa, tapi mudah-mudahan bisa sebentar maghrib. Selesai tahap kedua. Karena sebentar kita akan masuk di pembahasan isim-isim yang tidak berubah akhirnya. Kan ini semua yang berubah. Kalau sudah kita bahas lagi yang tidak akan pernah berubah, berarti sudah selesai tahap kedua. Sisa tahap ketiga, mengenal penyakit. Mengenal penyakit. Tapi mudah-mudahan selesai. Kalau enggak, ya kita besok selesaikan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi antum siapan masih setengah jam maghrib. Istirahat, mau apa, minum. Iya. Atau kasih lurus badan, kasih dingin otak. Silakan. Baik, kita lanjutkan lagi sebentar. Setelah maghrib. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.